Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ramadhani Fitri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah, dan selamat malam kepada audiens dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi kutipan. Yang mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aida Rosafinia dengan NIM 23031001, dan ada rekan saya Muhammad Rafi Hakim dengan NIM 23031080. Kemudian yang ketiga ada Salsabila Yusya dengan NIM 23031031, dan yang keempat ada Tovana Naswa Berliana dengan NIM 23031156. Baik, materi tentang kutipan ini terbagi lagi menjadi submateri, yang mana terbagi atas 8 submateri. Yang pertama yaitu ada pengertian kutipan, kemudian yang kedua adalah fungsi kutipan, 3 syarat-syarat mengutip, 4 prinsip-prinsip dasar mengutip, 5 jenis-jenis kutipan, 6 sumber kutipan, 7 teknik mengutip, dan yang terakhir catatan kaki atau footnote. Baik, sebelum memasuki materi pertama terkait pengertian kutipan, Fajrianti dan Kaif tahun 2023 itu menjelaskan dalam bukunya bahwa penulisan karya ilmiah merupakan aspek yang krusial dalam dunia akademis yang mengharuskan para peneliti, mahasiswa, dan akademisi untuk mengorganisasi, merujuk, dan mengutip sumber-sumber yang mendukung argumen dan temuan mereka. Salah satu komponen penting dalam penulisan karya ilmiah adalah penggunaan kutipan. Nah, kutipan ini merupakan pengambilan pendapat, teori, atau data dari sumber lain yang digunakan untuk mendukung argumen atau memperkuat pembahasan dalam karya ilmiah. Dalam dunia akademik, kutipan juga memegang peran penting tidak hanya sebagai mendukung argumen, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap karya penulis lain. Pengetahuan tentang cara mengutip yang tepat sangat penting bagi mahasiswa. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman dalam menulis karya ilmiah, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, mahasiswa tidak mengetahui mengutip yang benar. Kemudian secara praktis, mahasiswa biasanya menulis karya ilmiah hanya untuk memenuhi tugas dari dosen atau syarat kelulusan seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, dengan memahami materi terkait kutipan ini, diharapkan bertambahnya wawasan atau pengetahuan terkait penggunaan kutipan agar masalah secara teoritis maupun praktis yang terjadi pada mahasiswa dapat terselesaikan. Baik, untuk memperdalam pengetahuan kita terkait kutipan, nah kita simak materi pertama yaitu terkait pengertian kutipan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kutipan sebagai tindakan mengambil kutipan dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kemudian menurut Edrawati 2023, kutipan dapat diartikan sebagai pengulangan suatu kalimat yang terkenal yang ditandai dengan tanda kutip. Kemudian dalam bukunya Endrawati 2023 itu menuliskan bahwa kutipan juga memiliki arti berbeda atau pandangan berbeda menurut beberapa ahli. Pandangan para ahli ini diantaranya yang pertama yaitu ada Keraf. Menurut Keraf, pengertian kutipan adalah bagian dari suatu pernyataan maupun pendapat yang telah terdokumentasi. Nah, pengertian ini dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap, meskipun kutipan dari seorang ahli itu diperkenankan. Namun bukan berarti bahwa keseluruhan tulisan hanya berisi kutipan-kutipan. Nah, kutipan ini bisa dijadikan pilihan dan menjadi berfungsi apabila pengertian kutipan hanya diselipkan sebagai bahan bukti untuk dapat menunjang pendapat penulis. Kemudian yang kedua yaitu ada Azahari. Azahari berpendapat bahwa pengertian kutipan itu merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau penelitian dari penulis lain, atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi, serta dikutip untuk dibahas, ditelaah berkaitan dengan materi penulis.
Kemudian yang ketiga ada Hariwijaya dan Triton. Nah, karena mengutip adalah pekerjaan yang menunjukkan kredibilitas penulis, maka Hariwijaya dan Triton ini mengungkapkan pengertian kutipan itu harus dipelajari mengenai teknik pengutipan sesuai dengan standar ilmiahnya. Nah, dapat disimpulkan kutipan adalah suatu pernyataan yang ditulis berdasarkan pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan lain, dan sebagainya telah terdokumentasi sebelumnya. Kutipan ditulis sebagai bahan untuk memperkuat argumen atau teori dalam suatu karya ilmiah. Jadi, secara keseluruhan, kutipan ini merupakan gagasan, ide, pendapat yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai penguat dan pendukung suatu karya tulis. Kemudian materi selanjutnya yaitu terkait fungsi kutipan. Berdasarkan Salendra 2023, kutipan bersumber pustaka ini memiliki beberapa fungsi penting dalam penulisan ilmiah dan akademis. Yang pertama yaitu mendukung argumen. Kutipan digunakan untuk memberikan dukungan empiris atau teoritis pada argumen yang diajukan oleh penulis. Nah, ini membantu memperkuat dan meyakinkan pembaca tentang keabsahan dan keandalan argumen tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menghormati kontributor sebelumnya. Nah, melalui pengutipan ini, penulis menghormati dan mengakui kontribusi peneliti atau pemikir sebelumnya yang telah menyumbang ide, teori, atau temuan yang relevan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari plagiasi. Kutipan sumber pustaka digunakan untuk menghindari plagiasi, yaitu tindakan mengklaim karya atau ide orang lain sebagai milik sendiri. Dengan mencantumkan sumber dengan benar, penulis menunjukkan integritas dan kejujuran intelektual. Kemudian yang keempat yaitu menyediakan konteks dan informasi tambahan. Kutipan juga dapat digunakan untuk menyediakan konteks dan informasi tambahan yang mendukung atau menjelaskan poin tertentu. Nah, ini membantu pembaca memahami lebih baik topik yang akan dibahas. Kemudian yang kelima, yaitu mengarahkan pembaca ke sumber asli. Dengan menyertakan kutipan, penulis memberikan rujukan yang jelas kepada pembaca untuk mengeksplorasi lebih lanjut terkait sumber yang asli. Nah, ini memungkinkan pembaca untuk memeriksa lebih lanjut atau mendalami topik yang sedang dibahas. Kemudian yang keenam yaitu membangun jaringan literatur. Kutipan membantu membangun jaringan literatur dengan menghubungkan ide-ide dalam tulisan baru dengan penelitian dan pemikiran sebelumnya. Nah, ini menciptakan suatu kontinuitas dalam pengembangan pengetahuan. Kemudian yang ketujuh yaitu menunjukkan penelitian yang mendalam. Penggunaan kutipan yang bijak mencerminkan penelitian yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif terkait literatur yang relevan pada topik tertentu. Kemudian terakhir yaitu memberikan keberlanjutan pemikiran. Kutipan membantu dalam memberikan keberlanjutan pemikiran dan ide. Dengan merujuk pada karya sebelumnya, penulis membangun pada pemikiran yang telah ada dan memperkaya kontribusi mereka pada diskursus akademis. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yaitu terkait syarat-syarat mengutip yang akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsa dipersilakan. Oh, baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang syarat-syarat mengutip. Kegiatan kutip-mengutip merupakan sesuatu yang dibolehkan atau malah diharuskan di dalam menulis karya ilmiah. Yang tidak dibolehkan Anda melakukan kutipan dengan cara yang tidak benar, sehingga dianggap sebagai tindakan plagiat. Next. Lanjut. Nah, syarat-syarat mengutip tuh ada 10. Yang pertama tuh eh, dari gambar yang pertama ada sumber pertama, dari pakar, informasi mutakhir, relevan, panjang kutipan, cantumkan sumber, hindari parade, terjemahkan, dan perhatikan kaidah. Next. Yang pertama adalah kutipan hendaknya berasal dari sumber asli, dapat berupa bentuk aslinya seperti buku yang diterbitkan atau dalam bentuk fotokopi. Next. Yang kedua, kutipan hendaknya berasal dari orang yang ahli atau pakar. Ambillah informasi yang disampaikan oleh pakar yang dianggap kredibel. Next. Beberapa hal yang dapat dianggap sebagai penanda kredibilitas seorang pakar. Yang pertama tuh telah mempunyai nama. Yang kedua, telah banyak tulisan yang dihasilkan
Baik, yang ketiga sering menjadi narasumber, pembicara, pemakalah, atau instruktur. Next. Yang ketiga adalah informasi dikutip, hendaknya informasi terbaru atau mutakhir. Informasi yang akan atau sedang diikuti adalah informasi yang terbaru. Yang keempat, informasi kutipan harus menyatu dengan gagasan penulis. Next. Yang kelima adalah perhatikan panjang materi kutipan. Yang pertama tuh adalah cermatilah materi yang akan dikutip. Yang kedua, jangan ambil seluruhnya. Yang ketiga, pilihlah, lalu ambillah hal-hal yang sangat mendukung gagasan. Yang keempat, satukan dengan gagasan yang hendak disampaikan. Dan yang kelima, ungkapkanlah dengan baik sehingga kutipan tersebut dapat memposisikan dirinya sebagai pendukung gagasan yang hendak disampaikan. Next. Yang keenam adalah mencantumkan sumber atau notasi ilmiah kutipan. Jika gagasan yang dikutip itu disampaikan secara tertulis, jadi yang pertama tuh kita harus membuat nama penulis yang menyampaikan materi yang dikutip. Yang kedua, tahun berapa materi yang dikutip tersebut dan ditulis. Dan yang ketiga, pada halaman berapa materi tersebut ditulis. Next. Nah, jika ku- gagasan yang dikutip disampaikan secara lisan, meliputi yang pertama nama pembicara, yang kedua waktu berbicara, hari, tanggal, bulan, dan tahun, yang keempat lokasi ketika pembicaraan berlangsung, dan yang keempat suasana atau bentuk kegiatan saat pembelajaran berlangsung. Next. Jika gagasan yang dikutip itu melalui internet, maka notasi ini meliputi satu, nama penulis, yang kedua, situs, email, atau web yang mempublikasikan materi tersebut. Next. Ya, nah yang ketujuh adalah hindari parade kutipan. Yang kedelapan, kutiplah hal-hal yang memang dirasa sangat perlu. Next. Yang kesembilan, lakukanlah terjemahan bagi bahasa yang selain bahasa Indonesia. Yang kesepuluh, perhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Next. Sumber kutipan adalah tempat beradanya materi yang akan dikutip. Jika materi yang dikutip tersebut diambil dari buku, artikel, atau makalah, buku atau artikel tersebut, itulah yang menjadi sumber kutipan. Nah, sumber kutipan tersebut contohnya ada dari lisan, tulis, dan elektronik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya, materi terkait prinsip-prinsip dasar mengutip yang akan disampaikan oleh Tokana. Kepada Tokana dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar mengutip. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu penulis jangan terlalu banyak mengutip. Yang kedua adalah menghilangkan bagian-bagian kutipan, dengan syarat tidak boleh mengubah makna dari eh, kutipan aslinya. Lalu yang ketiga ada kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Next, jenis-jenis kutipan. Kutipan terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pada kutipan langsung itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Next. Pada kutipan langsung digunakan ketika kutipan tidak dapat diartikan dan mengutip pendapat orang tanpa ada perubahan. Next. Nah, pada kutipan langsung terdapat kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek yaitu kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris, serta diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Contohnya, menurut Ari Kutno tahun 2006, responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu. Next. Lalu ada kutipan langsung panjang. Pada kutipan langsung panjang,
panjangnya lebih dari 5 baris, serta membentuk paragraf baru. Contohnya, Suryadiningrat eh, pada halaman surat pada tahun 1983, bagian 20 menyatakan, penyerahan mahkota secara simbolis berarti bahwa Sumedalaran menjadi penerus kerajaan Sunda. Next. Lalu ada kutipan tidak langsung. Pada kutipan tidak langsung, penyampaian kembali ide atau informasi dari sumber ahli dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Lalu tidak ada tanda petik dan tidak dijorokkan. Next. Nah, pada kutipan tidak langsung terdapat contohnya Hari Purwanto pada tahun 2010 menyatakan bahwa gejala pertumbuhan dan perkembangan kota yang amat cepat menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Benturan sistem nilai budaya. Gejala pertumbuhan dan perkembangan kota yang amat cepat menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Benturan sistem nilai budaya. Next. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Materi selanjutnya yaitu target teknik mengutip yang akan dibacakan oleh Raffi. Kepada Raffi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya untuk sekarang menjelaskan tentang bagian teknik mengutip. Teknik mengutip terbagi atas dua. Yang pertama itu kutipan tidak langsung dan yang kedua kutipan langsung. Untuk yang pertama yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan redaksi dari penulis sendiri atau parafrasa. Parafrasa sendiri ialah penulis membaca dan memahami sumber yang akan dikutip, kemudian menuliskan kembali ide atau informasi tersebut dengan bahasa dan kalimatnya sendiri. Lalu yang kedua, mencantumkan sumber. Mencantumkan sumber sendiri yaitu sumber kutipan yang tetap harus dicantumkan dengan nama penulis, tahun terbit, dan nomor halaman jika ada. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis asli dan menghindari plagiarisme. Lalu yang kedua, kutipan langsung. Kutipan langsung sendiri juga memiliki dua cara. Yang pertama itu kutipan yang kurang dari 4 baris. Yang dimana kutipan ini ditulis apa adanya, sama persis dengan sumber asli. Kutipan ini biasanya dibubuhi dengan tanda kutip dua di awal dan di akhir kalimat. Lalu yang kedua, kutipan yang lebih dari 4 baris. Kutipan ini adalah kutipan yang dipisahkan dari teks utama. Biasanya kutipan ini ditulis dalam paragraf terpisah dengan spasi yang lebih rapat dan huruf yang lebih kecil. Kutipan ini juga biasa ditulis dalam bentuk blok kutipan atau black quote. Lalu selanjutnya eh, selanjutnya yaitu catatan kaki atau foot. Catatan kaki atau ya yang selalu saya itu catatan kaki. Catatan kaki memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan pengakuan terhadap sumber informasi, yaitu catatan kaki menunjukkan bahwa penulis tidak mengklaim ide atau informasi sebagai milik sendiri, akan tetapi mengambilnya dari sumber lain. Lalu yang kedua yaitu memperkuat argumen. Catatan kaki dapat digunakan untuk memberikan bukti atau dukungan terhadap argumen yang diajukan penulis. Lalu yang ketiga, memberikan informasi tambahan, yaitu catatan kaki dapat digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang suatu istilah, konsep, atau informasi yang mungkin kurang jelas bagi pembaca. Lalu catatan kaki terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, catatan kaki kutipan, yaitu catatan kaki yang berisi informasi lengkap mengenai sumber kutipan yang digunakan dalam karya ilmiah. Lalu yang kedua, catatan kaki penjelasan. Catatan kaki penjelasan yaitu catatan kaki yang berisi penjelasan tambahan mengenai suatu istilah, konsep, atau informasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Lalu yang ketiga, catatan kaki lintas atau cross reference, menunjukkan bagian lain dari karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Lalu selanjutnya,
Selanjutnya adalah format penulisan catatan kaki. Format penulisan catatan kaki dapat bervariasi tergantung pada gaya sitasi yang digunakan. Misalnya APA, MLA, dan Chicago. Namun secara umum catatan kaki kutipan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, nomor urut catatan kaki. Ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diletakkan setelah tanda baca yang mengakhiri kutipan. Lalu yang kedua, nama penulis. Nama penulis ditulis lengkap tanpa ada tanpa ditulis gelar akademiknya. Lalu yang ketiga, judul karya. Judul karya ditulis lengkap dengan huruf kapital di awal di setiap kata, kecuali kata hubung dan kata depan. Lalu judul buku dicetak miring, sedangkan judul artikel atau bab dalam buku ditulis di antara tanda petik. Lalu yang keempat, nama penerbit. Nama penerbit jika ada ditulis setelah judul karya. Lalu yang kelima, tahun terbit. Ditulis setelah nama penerbit. Lalu yang keenam adalah nomor halaman. Ditulis setelah tahun terbit yang menunjukkan halaman di mana kutipan tersebut ditemukan. Selanjutnya. Baik, jadi kesimpulannya yaitu kutipan merupakan bagian penting dalam penulisan karya ilmiah yang berfungsi untuk mendukung argumen-argumen penulis dan menghormati karya orang lain. Dengan memahami secara rinci tentang kutipan, meliputi pengertian, fungsi, syarat, prinsip dasar, jenis, sumber, teknik, dan penggunaan catatan kaki dapat meningkatkan pemahaman tentang kutipan sehingga masalah teoritis maupun praktis terkait kutipan dapat teratasi. Baik, itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait materi kutipan. Apabila ada salah kata terkait penyampaian, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.